Thank you very much for the master ceremony. Thank you very much for the invitation. Please allow me introduce myself as already introduced by the MC. My name is Khairul Saleh. I'm an assistant deputy from Economic Minister Coordinating Affairs, which is my work deal with the social community development and entrepreneur, and also related to the manpower productivity. My work mostly relate to the SMEs and also prakerja and professional. And I would like to your permission to deliver my speech in bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hrishikesh Sethi, CEO Exito Media Concept Private Limited, Mr. Rain Renaldi, SIP, Chief of Digital Asset Committee Kadin, Presiden ID Open Tech Group Republic of Indonesia, Dr. Pratama Persada, Chairman Communication and Information System Security Research Centers, Mr. Wilbertus Darmadi, CIO Toyota Astra Motor, Mr. Anang Nugroho, Presiden ISC2 Jakarta Chapter, serta Bapak Ibu sekalian hadirin dari kegiatan The 21st Edition of Manufacture IT Summit Indonesia. Pertama, kami ingin mengajak puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan 21st Edition of Manufacturing IT Summit dengan tema Digitalization of Indonesian SMEs. Mungkin sebagai pengantar dapat kami sampaikan bahwa digitalisasi dan SMEs menjadi program flagship dari pemerintah kita saat ini, di mana kita ingin mendorong percepatan dari scale up SMEs-nya sendiri melalui digitalisasi. Bisa geser, minta tolong. Izinkan saya mengantarkan sedikit kondisi perekonomian Indonesia untuk tahun 2022 lalu hingga saat ini di awal tahun 2023, di mana secara overall kita masih bisa bertahan dan tumbuh solid. Perekonomian Indonesia pada triwulan 4 terakhir 2022 berhasil tumbuh sebesar 5,01% year on year, sehingga secara full year pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31%. Ini tertinggi sejak masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 5,2%, dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Kalau kita tarik ke belakang 2 tahun lalu kita mengalami pandemi, semua prediksi agak sedikit pesimis, dan ini kita harus bisa memberikan apresiasi untuk kepada pemerintah yang berhasil menangani pandemi COVID dalam 2 aspek, dari kesehatan dan ekonominya. Presiden di awal sering menyampaikan bahwa yang penanganan pandemi COVID itu nggak ada ilmunya katanya, kalau kata dari Pak Menko. Jadi kita nggak ada guidebooknya, kita juga nggak tahu harus seperti apa, harus bagaimana. Ini kita lakukan secara bersama-sama, dan bisa dibilang kita melakukan secara trial error juga gitu. Makanya kemarin antara isu kesehatan dengan isu ekonomi diputuskan untuk nggak ada yang bisa dikalahkan satu sama dengan lainnya. Yang dapat istilah dari Pak Jokowi ada sebagai gasrem-gasremnya. Ini yang menjadi sebuah pengalaman luar biasa bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi.
Tidak ada narasumber, tidak ada ahli, tidak ada guidance ataupun experience yang bisa kita acu pada saat itu. Dan alhamdulillah kita bisa melewati. Terakhir juga Pak Presiden menyatakan bahwa endemi sudah beralih menjadi pandemi sekarang. Pandemi sudah menjadi endemi sekarang. Dengan diakhirinya masa PPKM dan pembatasan mobilitas dari masyarakat. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan positif seluruh sektor lapangan usaha di triwulan 4 2022 yang baru saja berakhir. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Sektor industri pengolahan seperti kontributor terhadap PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64%. Kondisi tersebut juga mencerminkan mulai berangsur pulihnya tingkat kepercayaan dan konsumsi masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong dan menjaga percepatan pemulihan kondisi perekonomian melalui sejumlah strategi dan kebijakan utama. Salah satunya adalah penguatan pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UKM di tengah kondisi dunia usaha yang masih penuh ketidakpastian dan ancaman resesi ke depan. Kita menyaksikan bahwa UMKM telah berhasil menjadi buffer ketahanan ekonomi nasional, di mana hal ini juga refleksi dari pengalaman kita di tahun 98. UMKM terbukti mampu menjadi sebagai backbone dari pemulihan ekonomi, resesi ekonomi saat itu. Selanjutnya juga pemerintah untuk saat ini mendorong kontribusi UMKM untuk dapat memenuhi kebutuhan dari produk jasa pemerintah, belanja produk jasa pemerintah. Ada 40% dicadangkan untuk produk jasa UMKM berdasarkan regulasi saat ini. Next slide please. UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional di sisi lain juga menjadi sektor yang berperan aktif dalam mendominasi pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini, di mana UMKM turut menjaga kestabilan baik ekonomi lokal maupun nasional. Sebagaimana diketahui juga bahwa UMKM memiliki peran strategis dan merupakan motor penggerak yang berperan sebagai critical engine dari perekonomian Indonesia, di mana saat ini jumlahnya telah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, di mana jumlah UMKM di Indonesia saat ini dari catatan teman-teman dari Kementerian Koperasi dan UMKM kurang lebih sebesar 64,2 juta dan berkontribusi besar terhadap PDB kita yang mencapai angka 60,51% atau senilai dengan 9,5 triliun rupiah. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir sebesar 96,92% total tenaga kerja kita diserap oleh UMKM dan menyumbang 60,42% dari total investasi dan berkontribusi sebesar 15,65% dari total ekspor UMKM non-migas. Yang terhormat, distinguished ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita pahami bersama bahwa transformasi digital hingga saat ini masih merupakan salah satu kunci dari keberhasilan percepatan pemulihan dan ketahanan perekonomian nasional khususnya di masa pandemi. Pada tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia adalah sebesar 77 miliar US dollar dengan nilai ekonomi digital ASEAN sebesar 200 miliar US dollar. Indonesia menempati peringkat 1 dengan total 460 juta pengguna internet di ASEAN dan 38% pangsa pasar ekonomi internet ASEAN adalah Indonesia. Yang diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai hingga 130 miliar US dollar. Masih tertinggi di antara proyeksi negara-negara member state ASEAN lainnya. Diperkirakan pada tahun 2030 nanti ekonomi internet ASEAN dapat mencapai 6.000 miliar US dollar
atau setara dengan 1 triliun dolar GMV, maaf. Selain itu, terdapat beberapa sektor yang memimpin seperti sektor e-commerce, online travel, financial services, transport and food, serta online media. Dan sektor-sektor yang tumbuh pesat selama tahun 2022 diantaranya adalah sektor health tech, software as a service atau SaaS, seperti misalnya Microsoft Word, Google Drive, Web 3.0, seperti NFT dan blockchain, serta sektor education teknologi. Potensi ekonomi digital, next slide please. Potensi ekonomi digital bagi perekonomian Indonesia, meskipun di tengah ketidakpastian perekonomian dunia saat ini, jumlah transaksi investasi pada sektor digital di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 dan menunjukkan angka yang konstan sejak saat itu. Diketahui dari data estimasi dari data Google, Temasek, Bain & Company di tahun 2022 di mana jumlah transaksi konstan tetapi nilai transaksinya turun 2 miliar US dollar year on year karena investor memprioritaskan profitability dan menghadapi kekhawatiran seputar valuasi perusahaan tahap akhir. Adapun 3 sektor yang paling banyak diinvestasikan di Indonesia yaitu fintech, e-commerce, dan education teknologi. Selain itu di sektor e-commerce, Indonesia sudah mencapai angka 59 miliar US dollar pada tahun 2022. Nilai ini sudah meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya, year on year yang masih di angka 48 miliar US dollar jika dibandingkan sebelum pandemi. Nilai ekonomi e-commerce Indonesia tahun ini bahkan naik 136% dan pencapaian tahun 2019 yang dibandingkan tahun 2019 yang hanya 25 miliar US dollar. Serta proyeksi e-commerce Indonesia bakal terus tumbuh hingga mencapai 95 miliar US dollar pada tahun 2025. Berdasarkan dari beberapa diskusi yang kami lakukan, informasi didapat bahwa pandemi justru men-trigger penambahan dan pertumbuhan dari pengguna internet. Karena ada pergeseran perilaku dari masyarakat yang memang diarahkan oleh pemerintah sendiri. Misal dari kita WFO menjadi WFA gitu ya. Sekolah di sekolah, belajar di sekolah kemudian jadi studi di rumah, dan itu juga bergeser sampai ke perilaku aktivitas ekonomi yang lain. Salah satunya adalah dari belanja offline menjadi online. Dan selanjutnya juga teknologi-teknologi yang memprovide kebutuhan-kebutuhan di rumah seperti internet, termasuk juga entertainment, itu juga mengalami peningkatan karena memang mendorong masyarakat untuk beraktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Dan berbagai capaian positif tersebut semakin menunjukkan pentingnya digital bagi perekonomian nasional dan diharapkan hal ini akan terus mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya. Next slide. Tantangan pengembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini, walaupun banyak angka-angka menunjukkan prospek dan pertumbuhan yang menggembirakan, namun kita juga masih perlu meningkatkan atau mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Walaupun berdasarkan penilaian IMD World Digital Competitiveness Ranking tahun 2022 Indonesia berada di peringkat 51 dari 64 negara, nilai dari peningkatan ke 53 naik dari peringkat ke-53 tahun 2021, Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya persoalan infrastruktur. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan Palaparing 1, 2, 3 dan ini tersambungkan dari barat sampai timur, namun untuk isu infrastruktur mengingat kita sudah masuk pada era otonomi daerah ini yang mungkin perlu dukungan sama-sama juga. Salah satunya adalah peran pemerintah daerah. Karena kewenangan, tugas fungsi itu semua sudah terbagi habis antara pusat dengan daerah. Artinya untuk menyambungkan
dari teritorial yang menjadi kewenangan pusat ke dalam yang menjadi kewenangan daerah itu juga butuh dukungan dan komitmen juga gitu, sehingga inklusivitas atas akses teknologi digital dan internet juga bisa tercapai sampai ke wilayah-wilayah yang remote sekalipun. Sehingga penetrasinya bisa tertingkatkan dari yang saat ini sebesar hanya 76,3%. Mengingat memang geographic constraint, terus kemudian literasi juga ini masih menjadi sebuah isu pokok yang perlu kita atasi sama-sama. Selanjutnya peringkat kecepatan internet kita, fixed broadband-nya juga masih di 22,36 Mbps, di mana kita menduduki peringkat ke-8 di ASEAN, dan mobile broadband-nya di 16,65 Mbps atau peringkat 10 di ASEAN. Ketersediaan jaringan internet masih didominasi di Pulau Jawa dan umumnya kota-kota besar. Ada 12.548 desa belum terjangkau untuk yang bahkan 4G-nya di tahun 2020. Selanjutnya isu SDM dan literasi digital. Nah, dalam hal ini juga berpengaruh terhadap akselerasi dari program pemerintah untuk mendigitalisasi UMKM kita. Yang memang pelakunya sendiri masih relatif rendah, baru mencapai 19,5 juta atau 30,4% saja dari seluruh jumlah UMKM yang sekitar 64 juta tadi masuk ke dalam ekosistem digital. Selanjutnya kita juga masih mengalami defisit talenta digital, di mana dibutuhkan 9 juta tenaga kerja hingga tahun 2030 atau sekitar 600 pekerja per tahun. Ini berdasarkan data dari teman-teman Kominfo yang kami dapatkan. Dan ini juga data-data untuk digital talent kita ini masih perlu kita urai lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini juga butuh masukan dari sektor dunia usaha industri, kira-kira okupasinya seperti apa, gitu. Dan requirement-nya seperti apa. Jabatan-jabatan atau kursi-kursi posisi pekerjaannya apa dari sekian talenta digital yang kita butuhkan. Ini yang memang kita butuhkan feedingnya dari para pelaku dunia usaha dan dunia industri, sehingga kita bisa mengcrafting policy di sisi supply-nya supaya cocok atau match dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Literasi digital masih dalam kategori sedang, skala sedang dengan skor 3,47 tahun 3,47, di mana belum mencapai baik, yang skornya juga adalah 4. Selanjutnya regulasi juga masih dirasa belum optimal, khususnya untuk menangkal isu-isu cyber security dan keamanan data diri konsumen. Di mana berdasarkan data dari NCSI tahun 2022, Indonesia masih di peringkat 6 di Asia Tenggara dan ke-83 dari 160 negara dengan skor 38,96 dari 100. Isu soal cyber security ini bukan hanya dari sisi sistemnya saja, tapi juga literasinya juga dan awareness dari masyarakat sebagai user teknologi itu sendiri, di mana masyarakat kita dinilai belum paham atas pelindungan data pribadi. Kita bisa buktikan sendiri gitu, kalau kita cek di Google, ketik KTP pasti keluar tuh KTP semua. Ini juga perlu juga dukungan dari semua stakeholders untuk meningkatkan pemahaman atas perlindungan data pribadi, sehingga aspek dari cyber security di sini bisa kita tekan sama-sama. Terakhir juga pemerintah sudah merilis bersama dengan DPR Undang-Undang PDP, dan ini juga sedang di-exercise untuk implementasi regulasinya lebih lanjut. Selanjutnya juga pola pikir tadi saya sampaikan sebelumnya, atau awareness masih rendah, keinginan untuk berkompetisi, penggunaan internet belum untuk kegiatan produktif, masih kegiatan untuk leisure time, dan lain-lain. Lanjut, next.
Untuk digitalisasi yang mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas UMKM sendiri, selain beberapa tantangan yang kami sudah sampaikan tadi di awal, disebutkan di atas, pemerintah juga masih dihadapkan pada tantangan lain, di mana soal integrasi data. Jadi kita juga masih sedang mengeksersis untuk mendesain atau merancang sebuah single portal untuk data UMKM, sehingga kita bisa punya data yang single, yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Di mana hal ini dikoordinasikan oleh sektor KUKM bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM bersama dengan Kementerian Kominfo. Berdasarkan dari data Kominfo sendiri menyebutkan bahwa jumlah UMKM digital saat ini yang mampu berbisnis secara online baru sekitar 19 juta atau sekitar 29%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya UMKM yang mengalami kurang pembiayaan, kurang pelatihan atau capacity building, dan kurangnya dukungan kebijakan, serta tidak adanya mentor bisnis, serta infrastruktur yang memadai. Ini kami bisa lihat sendiri kalau kita ke daerah-daerah itu, pelaku UMKM itu masih minim akses dan masih minim literasi. Gitu. Bahkan yang secara ironis gitu ya, kami lihat untuk bisa mengingat yang sederhana, PIN aja itu masih sering lupa gitulah, sesederhana itu gitu. Padahal untuk syarat boarding di e-commerce itu harus punya email misalnya gitu. Nah, ini artinya memang perlu ada pendampingan yang konsisten dari semua stakeholders, utamanya dari pemerintah daerah. Selanjutnya, UMKM harus bisa melakukan transformasi digital agar memiliki daya saing dan daya tahan di era digital. Selama periode 2020 sampai dengan 2021 di kuartal pertama terdapat tambahan 21 juta konsumen digital baru yang berasal dari luar kota sebesar 72%. Di samping itu, pemanfaatan produk pembayaran dan pembiayaan digital juga semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei ASDI 2022 menyebutkan bahwa adopsi teknologi digital bagi para pelaku UMKM mampu membuat beberapa keuntungan, diantaranya mampu menurunkan biaya dalam aspek pemasaran, logistik, dan pengiriman, sekaligus meningkatkan skala usaha mereka dalam hal ini untuk meningkatkan jumlah aset, jumlah tenaga kerja, dan jumlah bisnis konsumen, jumlah laba dan pendapatan, serta variasi produk. Next. Untuk itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 30 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital. Hingga September 2022 kemarin, itu baru berkisar di angka 20,5 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi. Untuk lingkup dari digitalisasi sendiri, mungkin ini kami berpandangan kiranya ini juga tidak dibatasi hanya sekedar boarding di platform e-commerce, tapi juga digitalisasi dalam arti UMKM mampu mentransformasi bisnisnya, segala aspek bisnis prosesnya itu secara digital. Ini yang memang perlu banyak dukungan dari banyak pihak untuk bisa membantu percepatan dari digitalisasi UMKM kita. Pemerintah mendorong peningkatan dan penguatan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital melalui penguatan ekosistem UMKM dan IKM, serta penguatan ekosistem e-commerce yang memerlukan kolaborasi dari seluruh stakeholders. Penguatan ekosistem UMKM mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses atas bahan baku, di mana kesemuanya ini sudah diafirmasi dalam sebuah peraturan pemerintah nomor 7 yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penguatan ekosistem e-commerce mencakup infrastruktur digital, logistik, pengendalian informatika, pembayaran, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan sistem transaksi secara elektronik. Next slide, please. Pentingnya kolaborasi dalam penguatan partisipasi UMKM pada ekosistem ekonomi digital, ini menjadi satu hal yang
tidak bisa dihindari karena kolaborasi seluruh stakeholders terkait juga sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan program-program yang dapat mendukung akselerasi digital UMKM saat ini. Di antaranya beberapa program yang memang sudah di-running oleh pemerintah, ini dapat kita lihat sama-sama, ada BBI atau Bangga Buatan Indonesia, yang diberikan pemerintah untuk mendorong partisipasi untuk meningkatkan transaksi penjualan produk kreatif nasional para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor fashion, kriya, dan kuliner di platform digital. Selanjutnya untuk mendorong partisipasi UMKM dalam memenuhi kebutuhan belanja barang jasa pemerintah, pemerintah juga sudah menyiapkan e-katalog di LKPP, yaitu aplikasi yang memfasilitasi belanja pemerintah secara elektronik. Selanjutnya juga kita terus mendorong promosi melalui berbagai macam kegiatan seperti ASEAN Online Single Day, yang rutin kita lakukan berkolaborasi dengan member state di regional ASEAN. Di mana event belanja online ini pertama yang diselenggarakan secara kolektif dan secara regional dan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 2020. Dan ini juga diharapkan ada penguatan komitmen nanti pada saat dilakukan dialog ketika Indonesia menyelenggarakan ASEAN Chairmanship di tahun ini. Selanjutnya ada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM, PLUT KUKM, di mana berdasarkan data dari teman-teman KUKM, ini kurang lebih ada 78 PLUT, dia infrastruktur fisik bangunan, di mana itu menjadi hub konsultasi bisnisnya UMKM, tersebar di 78 kabupaten kota. Ini kiranya bisa juga dimanfaatkan untuk mendesain sebuah program-program peningkatan digitalisasi dalam berbagai aspek, baik itu literasi maupun support dari sarana dan prasarana. Dan ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh teman-teman Kementerian KUKM untuk memberikan konsultasi dan pendampingan juga, termasuk digitalisasi. Selanjutnya ada Padi UMKM, ini ada berupa platform yang diinisiasi oleh teman-teman Kementerian BUMN dengan tujuan untuk mempertemukan BUMN dengan UKM dalam mengoptimalkan efisiensi belanja BUMN pada UMKM. Selanjutnya ada program flagship Kartu Prakerja. Ini adalah program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan, dimana sudah berjalan 3 tahun, dan ini merupakan program inovasi pertama pemerintah dalam pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku UMKM. Utamanya hal ini difokuskan pada masa pandemi lalu, sehingga prakerja pada 2 tahun lalu mengalami sedikit modifikasi, shifting, yang bukan hanya peningkatan produktivitas angkatan kerja, tapi juga didesain sebagai penyalur perlinsos atau bantuan sosial kita. Nah, pada tahun 2023 ini Kartu Prakerja kita redesign kembali menjadi ke konsep awal sebagai konsep program peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sehingga tidak ada lagi semi bansos, di mana biaya-biaya yang digelontorkan pemerintah posturnya akan lebih besar untuk biaya pelatihannya. Insya Allah kita akan launching di pertengahan bulan Februari ini. Ini nanti kita akan lakukan dan itu sudah dicanangkan dengan regulasi-regulasi yang mendukung untuk itu. Selanjutnya OSS, Online Single Submission, ini juga termasuk program flagship juga yang menjadi implementasi program Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kita coba untuk mengintegrasikan semua aspek-aspek perizinan dalam satu platform. Ini merupakan sistem perizinan terpadu untuk berusaha secara elektronik yang mengintegrasikan seluruh platform di kementerian lembaga, baik di pusat maupun di daerah di Indonesia. Sekarang OSS dioperasionalisasikan dan dikoordinasikan di BKPM. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha untuk
melalui penyederhanaan dan memudahkan pembuatan izin usaha termasuk bagi UMKM melalui proses nomor induk berusaha atau NIB. Dan yang perlu saya tambahkan di sini juga sebagai bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga mendorong kemudahan dalam mendukung UMKM yang sektor informal menjadi formal melalui kemudahan pendirian dari badan usaha yang saat ini berdasarkan salah satu PP dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja untuk UMK mikro kecil itu dimungkinkan untuk bisa mendirikan PT perseorangan. Jadi cukup sendiri saja dan itu dilakukan tanpa akta notaril. Nah, ini juga sedang dikoordinasikan oleh teman-teman KUKM dengan Dirjen AHUD dari Kemenkumham. Ini diharapkan dapat membantu UMKM kita dalam menekan biaya ekonomi, khususnya untuk pendirian kelembagaan dari badan usahanya UMKM sendiri. Dan ini sedikit memodifikasi dari prinsip-prinsip Undang-Undang PT kita, Undang-Undang Koperasi kita, sehingga ini bisa menjadi sebuah pilihan, salah satu pilihan bagi para pelaku UMK dalam menentukan jenis atau status badan hukum atau badan usaha yang akan merunning dari usaha mikronya atau kecilnya. Mungkin next slide. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.